berkaitan dengan aturan. Sebenarnya bukannya Indonesia nggak ada aturan gitu, aturannya sudah ada. Banyak banget. Ya. Kita mulai dari yang pertama misalnya uji KIR. Kalau dari Kementerian Perhubungan sendiri aturannya, uji KIR sendiri ini adalah harus dilakukan paling lambat setelah 1 tahun STNK dikeluarkan, kemudian harus dilakukan Periodik secara berkala 6 bulan sekali. Harusnya ini kan periode yang cukup baik begitu untuk memastikan bahwa harusnya kualitas kendaraan berat di Indonesia ini cukup baik begitu. Tapi kenapa akhirnya kecelakaan-kecelakaan seperti itu tetap terulang? Silakan, Kang Hendra. Ya, jadi memang terkait dengan uji KIR itu memang suatu yang kewajiban ya untuk kendaraan komersil, untuk truk dan bus ya. Cuma memang dalam prakteknya banyak juga sih pemilik truk yang lalai gitu kan juga, dan tidak bahkan ada yang mungkin ada kasus-kasus pemalsuan KIR juga gitu. Dan bahkan data Kementerian Perhubungan menyebutkan semenjak KIR itu digratiskan ada tren justru pendaftar KIR itu justru turun. Ini seolah seperti kayak menganggap itu suatu formalitas kan. Nah, ini yang perlu juga harus disikapi oleh pemerintah segera, karena saya pikir KIR inilah minimal jadi rem penahan lah ketika terjadi hal-hal yang sekarang ini mungkin kita nggak tahu di jalan raya itu banyak mobil-mobil yang mungkin tidak layak gitu. Nah itu harus ditahan, jangan sampai ada kasus-kasus serupa lagi terulang gitu kan gitu sih. Oke, ada uji KIR atau kendaraan uji rutin, kemudian ada aturan soal batas muatan kendaraan atau BMS, ada juga soal batas dimensi kendaraan atau BDK begitu. Aturannya sudah lengkap dan semuanya di bawah Kementerian Perhubungan. Tapi tidak bisa kita salahkan satu pihak saja begitu kan. Tetap balik lagi, siapa sebenarnya sih yang harus bertanggung jawab membereskan hal ini? Silakan Bang Iqbal. Kalau saya mencoba dari setelah uji KIR ya, menurut saya yang urgent juga kan sebenarnya servis ya. Servis kendaraan itu sendiri gitu. Mungkin masing-masing dari kita punya kendaraan, entah itu motor atau mobil. Dan ATPM pasti sudah ada standar ya kan Pak. Misalkan ada yang 10.000 kilo, ada yang 5.000 kilo, itu harus diservis. Sebenarnya tujuan dari servis itu kan dia mengecek kan. Ganti oli udah pasti, tapi dia mengecek apakah fungsi rem, fungsi kopling, dan fungsi semuanya itu mesin dan segala macam berjalan dengan baik. Saya malah jadi ragu gitu, jangan-jangan servis rutin ini apakah tidak ada atau seperti apa gitu Pak. Jadi misalkan, contoh kemarin truknya Hino, apakah saya idealnya mungkin Hino selaku perusahaan mungkin bisa sebenarnya mengingatkan atau misalkan kepada istilahnya kliennya kan. Oh justru dari ya, produsen udah servis kendaraan rutin belum sini? Udah 5.000 kilo atau 10.000 kilo udah diservis belum? Jadi kalau itu aja itu basic banget ya. Kalau uji KIR itu kan untuk uji yang lanjutan ya. Ini untuk basic daily kendaraannya dulu gitu. Saya setiap kecelakaan saya berpikir ini jangan-jangan kok tiba-tiba bisa remnya blong, kanvasnya nggak ada. Kan kalau di servis rutin itu kan tiap 5.000, 10.000, Pak ini biasanya service advisor akan bilang, Pak ini harus diganti, Pak ini bisa nantilah 5.000 atau 10.000 lagi gitu. Jadi kalau saya dari sisi aspek kendaraannya mungkin seperti itu dulu, Din. Iqbal mengambil perspektif dari produsen kendaraannya justru. Produsen dan perusahaan yang punya perusahaan logistik. Punya kendaraannya. Betul. Oke, baik. Kita lihat dulu ya ke komentar netizen yang selanjutnya. Mari kita lihat, yaitu dari @salihart_. Apakah truknya sering di-KIR dengan baik secara berkala karena banyak dijumpai di jalanan roda-roda truk kontainer, tronton, gundul, kembangannya tipis tuh ya. Bahkan netizen pun memperhatikan begitu. Kita lihat lagi selanjutnya @giri_hatmoko. Kapan ya angkutan barang kita bisa tertib? Pertanyaan kita semua. Kita lihat lagi yang selanjutnya, yaitu dari @ad911_dav. Dalam setahun sudah berapa banyak kecelakaan fatal terjadi di Indonesia? Tolonglah dibenahi ini, gimana nyawa sudah berapa banyak yang hilang. Dimension @kemenhub151 itu tadi sebenarnya kan. Tadi Bang Iqbal menyoroti dari produsen mobil terkait, kemudian juga dari perusahaan logistik terkait begitu. Bagaimana dengan pemerintah daerah? Apakah juga punya kontribusi terkait dengan untuk mengamankan kecelakaan seperti ini tidak terjadi? Iya, jadi justru ini memang kuncinya di pemerintah daerah, karena KIR itu kan di bawah dinas kan, dinas masing-masing Pemda.
inilah pelaksanaannya harus benar-benar diawasi secara ketat ya, baik itu di lapangan maupun pengawasan di saat proses kirnya itu, apakah kirnya itu sudah berjalan dengan baik atau tidak gitu kan. Dan yang paling penting saya pikir ada lagi aspek misalnya soal supirnya ini yang sudah saya awal tadi kan. Apakah supirnya ini, bayangin menurut data asosiasi truk itu jumlah truk dengan supir itu lebih banyak truknya gitu. Artinya bayangin di suatu perusahaan ini truknya ada 10 tapi yang supirnya cuma 5 atau 7 dan mereka harus mungkin bekerjanya melebihi waktu yang harusnya dari sisi fisik mereka, masalah psikologis mereka. Nah itu inilah yang belum tersentuh oleh sebenarnya pelaksanaannya di lapangan, terutama regulasinya gitu loh. Nah, mungkin kalau di angkutan udara atau di kereta tuh sudah sangat lebih mapan ya. Pilot itu sehari berapa terbang dan jamnya. Pegawai tetap kalau pilot pesawat, kereta. Dan pokoknya lebih mapan lah, lebih teratur. Nah kalau supir ini kan banyak yang supir tembak yang kita juga nggak tahu. Tapi itu tidak bisa disalahkan karena mereka adalah masyarakat yang cari uang juga sebenarnya. Betul. Makanya nanti Kementerian Perhubungan sudah punya aturan soal kompetensi supir itu. Cuma pelaksanaannya memang belum secara terjadi efektif di lapangan gitu. Nah ini baru akan berlaku sih. Nah, ini saya pikir itu penting. Karena dari data, tadi saya bilang tadi data Korlantas itu kan kasusnya karena human error, 98%. Ada human error, meskipun yang kali ini kemungkinan besar adalah berkaitan dengan rem ya. Iya, dan saya juga dalam konteks ini ya kalau kita selalu menyalahkan supir, kasihan juga mereka. Karena ini kan karena ada sistem yang masif dan terstruktur. Betul. Semua saling berkaitan gitu, tidak bisa disalahkan satu pihak aja gitu. Karena kan dari usaha juga pada saat ini kan juga pasti sedang cost efficiency. Artinya kalau cost efficiency nyatanya ya memang muatannya kalau bisa maksimal bahkan ya itu tadi lebih. Ya mungkin inilah yang jadi akhirnya odol itu. Mungkin akhirnya ya itu mungkin biasanya dia harusnya 2 kali jadi 1 kali. Betul. Dia dimaksimalkan. Tapi dari sisi misalkan trafficnya juga ditambah. Ya misalkan. Tapi dari sisi pengendaranya kan tadi orangnya itu aja misalkan. Kemudian kesejahteraannya juga. Belum lagi kalau di jalan pasti ada pungli. Ya kan. Jadi mungkin kalau dia jalan 2 kali lebih baik dibikin jalan 1 kali trip aja. Jadi uang uang yang dia terima dari misalkan dia diminta tolong antarkan kemarin misalkan air galon. Atau misalkan lain waktu tolong antarkan telur. Itu kan dia pasti sopir truk itu kan dapat uang. Dia dapat uang, karena dapat uang. Tapi apakah dia pasti udah tahu lah ini nanti endingnya ini akan jadi berapa nih, dikasih 5 juta. Dari perjalanan itu dia endingnya ini berapa, dia kan juga harus menghitung di situ. Jadi ini jadi ruwet memang, jadi hulu ke hilirnya ini memang banyak gitu, banyak banyak faktor jadinya. Satu hal lagi saya mau bilang, jadi terkait dengan tadi masalah pengawasan yang masih belum maksimal, apalagi sekarang pemerintah lagi sedang gencar melakukan pemangkasan anggaran. Khawatirnya justru ini jadi masalah baru lagi nanti. Ya kan, pemerintah daerah lagi dipangkas, kementerian pusat juga saya lagi pikir dipangkas. perlu jadi perhatian serius karena kalau seandainya ini sampai nanti terus berlanjut, ini jadi hal serius loh. Saya tadi melihat komentar netizen ya, saya belum baca yang lain ya. Itu tuh terasa nuansanya tuh nuansa khawatir, nuansa takut. Iya, nuansanya udah takut gitu loh. Karena gimana ya, ketika ada peristiwa pasti kan pertama viral dulu kan. Betul. Dan mohon maaf, kalau kita di televisi kita ada banyak kode etik, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi kalau viral video-video itu kan mohon maaf ya, apa adanya gitu. Ketika yang customer service-nya Jasa Marga itu kan ada videonya kan kemarin yang di Ciawi. Jadi masyarakat fear-nya tuh takutannya tuh semakin bertambah. Dan gitu. jadi bertanya, kalau saya sudah melakukan safety riding, tapi seperti ini terjadi, saya harus kemana begitu kan? Karena kan yang ditabrak ini kendaraan-kendaraan yang sebenarnya sedang berjalan pelan bahkan berhenti gitu. Ini yang menjadi pertanyaan. Dan juga sebenarnya secara lebih luas, tadi kita sudah membahas berkaitan dengan beberapa faktor begitu. Kalau dari redaksi CNBC Indonesia melihat sebenarnya langkah strategis apa sih yang harus diprioritaskan atau yang harus dilakukan terlebih dahulu, dan juga lembaga mana nih yang harus dalam tanda kutip beres-beres dulu deh berkaitan dengan hal ini, terutama kita sekarang sudah mendekati momen Lebaran. Kendaraan semua nanti akan keluar masuk begitu. Jangan sampai Lebaran tahun ini tercoreng gara-gara beberapa lembaga yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Saya pikir semua pihak harus saling bahu-bahu ya. Jadi misalnya gini, ada perspektif soal bagaimana terkait masalah kecelakaan angkutan barang ini, mungkin kita punya perspektif baru bagaimana supaya angkutan barang ini juga sebagian dialihkan, tidak hanya
di jalan-jalan umum atau jalan tol, tapi bisa juga dialihkan dengan kereta. Gitu. Itu minimal menekan atau mengurangi volume tanda petik monster-monster Potensi. di jalan raya ini gitu kan. Kalau seandainya pemerintah bisa mengalihkan sebagian untuk angkutan logistik itu ke kereta, setidaknya mengurangilah risiko-risiko yang terjadi selama ini gitu. Nah, kalau terkait dengan apa yang harus dibenahi ya semuanya dari mulai Kemenhub, dinas-dinas perhubungan di daerah, terus juga mungkin perusahaan-perusahaan truk, bahkan perusahaan-perusahaan pengguna jasa distributor truk itu, dia juga jangan hanya mempercayakan ke perusahaan distributor yang membawa barang-barang dia, tapi dia juga harus ngecek kamu udah beres belum sistem pelaksanaan tata ininya, lalu lintasnya gitu loh. Itu perusahaan logistik. Iya, logistik itu harus juga semua. Kepolisian. Gitu. Kepolisian mungkin saya bisa bicara dari sisi SIM ya. Dari sisi SIM, kemudian dari misalkan sebenarnya gini, ketika kita masuk di beberapa gerbang tol itu, sekarang kan ada polisi juga. Jadi biasanya dia kalau biasanya ganjil genap ya. Oh ini ganjil apa genap gitu loh. Tapi kalau menurut saya ini truk juga nggak boleh misalkan untuk tol dalam kota gitu. Tapi mungkin kedepannya ya dengan adanya peristiwa ini kan sebenarnya secara kasat mata juga udah bisa dilihat kan bahwa ini truk pasti kelebihan muatan. Ditilang di situ, dan yang saya lihat seringkali adalah ya kadang sopirnya aja yang jadi korban kan di situ. Apakah dia mau bayar, mungkin nggak bayar atau ditilang. Tapi perusahaannya saya tuh nggak pernah melihat misalkan ada efek jerak juga gitu loh Pak. Ketika ini ditilang atau misalkan ini menyebabkan kematian, perusahaan yang penyedia jasa truknya itu nggak pernah ada beritanya gitu. Apakah semuanya adalah sopir? Apakah minta maaf? Sopir yang kena pidananya. Itu yang ya ini kan sopirnya kayak yang Ciawi ini kan dia masih dirawat nih. Abis ini kan sadar dia. Terus nanti ditanya ini ujung-ujungnya ntar ditetapkan sebagai tersangka kan gitu. Terus bawa ke pengadilan. Begitu lagi. Nanti ke depan ada kecelakaan lagi. Ya begitu lagi. Berulang lagi gitu loh. Nah, saya pikir ini adalah momentum buat pemerintah untuk benar-benar membenahi ya. Jangan sampai terulang lagi. Tapi kalau kita bicara berkaitan dengan membenahi, tadi Bang Iqbal menjelaskan juga salah satunya adalah bentuknya kan pengawasan. Kalau kita bicara berkaitan dengan pengawasan, katakan petugas di sub begitu ya di daerah. Ini kan kalau ditambah semakin ketat, artinya adalah sama dengan anggarannya juga semakin besar. Begitu. Jadi pemerintah juga nampaknya cukup sulit begitu, bahwa ada tuntutan dari masyarakat untuk saya mau jalan tol atau jalan raya di Indonesia aman, tapi membutuhkan anggaran, sedangkan anggaran pada saat ini sedang diperketat. Jadi sebenarnya harus seperti apa soal formula nyawa yang pas? Tidak lagi adalah tawar-tawar menawar soal duit. Setuju. Itu penting. Nggak ada. Bang Iqbal? Tawar menawar ya. Ya cuman kan pemerintah selalu berjanji bahwa walaupun ada pemangkasan, pelayanan publik tidak akan terganggu. Nah, salah satu yang penting menurut saya ini keselamatan di jalan raya. Apalagi tadi Dina juga mention ini menjelang Ramadan, Lebaran itu pasti frekuensi daripada perjalanan kan meningkat. Masyarakat mobilisasinya tinggi. Benar, jangan sampai kita cuma hanya mengandalkan doa ya Pak. Wah, mudah-mudahan tidak ada kecelakaan lagi, tapi tidak ada pembenahan di lapangan. Oke.